ダメだねダメよダメなのよあんたが好きで Halo teman-teman, kali ini aku mau bahas soal Reaper ya. Soalnya masih banyak yang bingung, terus tanya-tanya gimana sih build-nya, gimana sih cara mainnya gitu. Tapi kali ini aku nggak akan bahas soal build mana yang paling bagus gitu. Soalnya gini, misalnya ada satu build ya, buat aku cocok sama battle styleku. Menurutku sih bagus banget buat aku, ya kan. Tapi belum tentu cocok buat orang lain, soalnya battle style orang lain tuh beda-beda gitu. Jadi ntar kalian, aku kasih beberapa build dasar gitu ya, soal kayak guide dasar gitu soal Reaper. Nah, ntar kalian tentuin sendiri mana yang cocok buat kalian dan kalian kembangin sendiri ya. Oke, kayaknya langsung aja deh kita bahas satu persatu ya. Oke, kita bahas mulai dari talent ya. Pertama talent yang C, kita bahas dulu Chain Havoc. Oke, Chain Havoc ini sebenarnya udah jelas banget. Shock Blast bisa membuat damage Shock Blast berikutnya meningkat 20%. Maksimal menumpuk 3 kali, durasi 5 detik. Shock Blast dan Doom Blast pasti hit. Nah, maksudnya di Shock Blast ini setelah Shock Blast, terus Shock Blast berikutnya itu meningkat lagi 20%. Terus berikutnya meningkat lagi 20%, berikutnya meningkat lagi 20% sampai 3 kali. Durasinya 5 detik. Kemudian nggak mungkin miss gitu. Oke, kemudian kekuatan sifat spirit tambahan magic damage meningkat menjadi 45%. Jadi kalau pas pakai mode kucing itu magic damage-nya meningkat 45%. Nah, setiap kali melepas skill ada 50% kemungkinan memberikan 2 tingkat sifat essence. Jadi yang skill rantai itu jadi cepat penuh itunya sifat essence-nya. Jadi yang ini udah jelas ya. Oke, kemudian mengatur mental energy. Atribut reduksi cooldown meningkatkan efek kecepatan pemulihan mental energi 1 kali lipat. Nah, kita tahu kalau Reaper ini CDR-nya itu nggak mempercepat cooldown ya, tapi menambah mental energy atau biasa disebut hard point. Nah, itu kalau pakai yang ini, pakai talent yang ini, jadinya nambah 1 kali lipat lagi, jadi makin cepat lagi itu regenerasi hard point-nya itu. Jadi udah jelas ya. Kemudian ke talent yang B, kita mulai dari Overload. Nah, di Overload ini saat memakai Destruction Bird, nilai energi yang dipulihkan meningkat 200. Jadi hard point itu meningkat regenerasinya sebesar 200 juga, sementara maksimal hard point-nya itu meningkat jadi 100 poin. Tapi durasinya cuma 30 detik. Cukup lama sih itu sebenarnya. Oke, kemudian ke Link Nightmare. Jadi saat Nightmare Chain yang skill yang tali musuh itu ya. Nah, setiap detiknya memulihkan tambahan hard point sebesar 5 poin ya kan. Dan setiap target terkoneksi memiliki curse, jadi kena kutukan gitu. Terus kemudian damage-nya meningkat 20%. Nah, selain yang skill laser yang tadi itu yang sebelumnya itu, skill ini sebenarnya juga buat pemulihan hard point juga. Jadi jelaskan ya. Oke, kemudian ke yang talent B yang Catwalk ya. Jadi talent ini saat melepaskan sifat Kiss membuat sifat Claw tidak konsumsi energi. Jadi yang skill teleport yang pas mode kucing itu ya. Jadi nggak mengkonsumsi hard point. Terus setelah pakai skill itu, jadi damage kita meningkat 30% selama 5 detik. Nah, melepaskan sifat Kiss bisa menghasilkan super armor untuk diri sendiri. Durasinya 2 detik. Jadi makin tebal selama 2 detik gitu. Oke, kemudian kita beralih ke talent yang A. Kita mulai dari Dark Shadow Backtrack. Melepaskan Phantom Raven akan membawamu kembali ke kondisi 4 detik yang lalu. Nah, aslinya kan skill Phantom Raven ini cuman mengembalikan kondisi ke 2 detik sebelumnya kan. Jadi mulihin HP sebelum diserang 2 detik yang lalu. Tapi dengan memakai talent ini jadinya jadi 4 detik. Jadi kita punya waktu lebih lama
untuk maupun pemulihan HP yang sebelumnya sebelum diserang itu tadi gitu. Ini sekarang kita beralih ke talent mengambil. Entah kenapa namanya mengambil ya. Jadi gini, ini masih berkaitan sama skill yang tali temali itu tadi, yang naliin lawan itu. Jadi kan kalau kita naliin kan muncul damage kan, muncul terus gitu kan, selama talinya masih nyambung tuh. Nah setiap ada damage-nya itu kita nge-heal diri kita sendiri sebesar 13k kalau di aku. Ini kayaknya berkaitan sama max HP kita ya, atau level nggak tahu. Jadi kayaknya makin gede deh, kemarin nggak segini. Terus saat itunya habis, talinya itu habis ya kan, itu kan ngasih kayak kutukan gitu kan, fear debuff. Nah kutukan itu jadi makin lama, jadi durasinya meningkat 60 detik lagi dari yang aslinya gitu. Oke, kemudian talent A yang terakhir yaitu Shadow Crow. Oke, ini skill ini saat kamu pakai skill yang teleport itu, yang skill kaburnya pas kondisi mode gagak. Nah itu kamu bakal menghilang ya kan selama 3 detik, terus kamu meninggalkan shadow di tempat bunsin. Nah di tempat kamu awalnya tadi, terus setelah 2 detik musuh di sekitar klonmu bunsinmu tadi sekitar 3 detik akan terkena fear. Efek ini setiap 20 detik bisa dipicu sekali. Selanjutnya kita ke talent yang S ya. Kita mulai dari Destruction Shadow. Nah, jadi setiap kamu pakai skill yang rantai itu, kamu bisa membuat cooldown Skite itu yang ultinya itu ya. Jadi berkurang 15 detik, kayaknya aslinya kan 90 detikan ya. Terus kemudian konsumsi hard point-nya juga berkurang 20 poin, jadi lebih hemat hard point aja pas ngeluarin skill ultinya itu di mode kucing itu ya. Oke, kemudian ke Sivert Tengu. Jadi setelah kamu mode gagak kan, habis mode gagak pindah ke mode kucing. Nah setelah pindah ke mode kucing itu selama 5 detik semua skill tidak akan mengkonsumsi hard point, jadi hard pointnya nggak akan berkurang kamu pakai skillnya. Dan skill yang rantai itu akan damage-nya akan bertambah sebesar 15%. Selain itu skill itu nggak akan lagi ada cooldown-nya selama 5 detik, jadi bisa di spam gitu selama 5 detik terus menerus pakai skill itu. Oke, yang terakhir lonjakan energi. Jadi talent ini tuh membuat maksimal hard point kamu itu meningkat 100 poin lagi. Nah setiap 15 poin mental energi itu, damage yang kamu buat pakai skill apapun itu, di mau mode kucing ataupun gagak, itu akan meningkat 1%. Itu per 15 poin dari hard pointmu itu. Oke, setelah bahas soal talent, kemudian aku mau coba bahas soal build-nya ya. Build baik core maupun statnya. Jadi kalau soal deep talent gampang aja ya. Kalau yang kiri itu buat mode yang kucing, tengah buat kayak pertahanan gitu, yang kanan buat yang gagak, fokus ke gagak. Jadi kalau build sih aku rasa aku sih mikirnya ada 2 jenis ya, 2 tipe lah. Jadi yang pertama itu kita main ke 9 api, kemudian 5 air, terus 2 angin. Nah, kenapa 5 air? Jadi stat rekomendasi dari Reaper ini sendiri itu sebenarnya magic attack dan CDR. Nah, CDR itu sangat penting soalnya di mode kucing, di mana mode buat full serangan itu sebagian besar hampir semua skillnya itu pakai hard point. Nah, CDR ini emang nggak nambah cooldown, tapi mempercepat regenerasi hard point. Jadi semakin cepat regenerasi hard pointmu, kamu semakin bisa lebih banyak pakai ke mode kucingnya. Tipe ini cocok buat orang yang battle style-nya lebih ngandelin ke mode kucing ya, full nyerang gitu. Pakai mode gagak cuman sesekali buat mulihin hard point kalau emang benar-benar kehabisan. Nah, kemudian build yang kedua itu core-nya itu 9 api tetap ya kan. Terus
5 angin, kemudian 2 air. Kenapa 5 angin? Nah, ini buat tipe orang yang balance antara gagak dan kucing, ataupun yang main cepet ganti-ganti gitu. Jadi dia nggak akan pernah kehabisan hard point. Makanya karena CDR ini cuman efeknya mempercepat regenerasi hard point tanpa mempercepat cooldown, maka kalau udah cukup, nggak mungkin kehabisan hard point lagi, ya mending naikin yang lain dong. Misalnya kayak multi strike dan critical, nah kayak gitu. Tapi mana yang lebih baik tergantung, balik lagi ke battle style masing-masing, mana yang lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya si A cocoknya pakai yang fokus kucing, pakai yang maksain naikin yang nggak naikin CDR, misalnya CDR-nya kecil, ya kesulitan lah gitu, maksain gitu kan, jadi gaya mainnya jadi berubah. Jadi sesuaiin aja sama gaya main kalian masing-masing gitu ya. Nah itu buat core-nya. Nah, kemudian selanjutnya ntar aku habis ini mau bahas soal statnya ya. Oke, kalau soal stat nih, sementara statku di level 90 kayak gini. Ratingnya masih kecil ya, abaikan aja ratingnya, cuman segitu. Soalnya teman-temanku yang selevelan udah semuanya pada di atas ratingku semua ya. Nah, jadi statku ini kenapa CDR kecil ya kan? Padahal itu kan rekomendasi. Nah, balik lagi ke battle style tadi. Kalau dengan cara mainku yang sekarang ini, pakai styleku ini, aku nggak pernah kehabisan yang namanya hard point. Jadi kayaknya CDR itu segitu udah cukup buat aku, sangat cukup, soalnya aku nggak pernah kehabisan lagi. Tapi baik lagi buat kalian yang mungkin ngandelin lebih fokus ke kucing, ya sebaiknya CDR-nya dinaikin setinggi-tingginya sih, makin cepat makin baik kan, nggak gampang kehabisan gitu energinya. Untuk statku yang kayak gini nih, mungkin nih stat terbaik buat aku ya, tapi kan belum tentu baik buat orang lain gitu, buat kalian yang mungkin battle style-nya beda. Jadi sesuaikan aja sama battle style masing-masing. Nggak ada build yang mutlak benar atau build yang mutlak salah. Yang salah itu ngikutin build orang lain, maksain ngikutin tapi nggak sesuai sama battle style sendiri. Dan build yang benar itu build yang sesuai sama battle style kamu sendiri, kayak gitu. Jadi ya sesuaikan aja ya sama battle style kalian masing-masing. Mungkin buat Reaper kali ini mungkin cukup sampai situ aja. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nonton videonya. Semoga aja video ini bermanfaat buat kalian yang mungkin masih bingung, jadi agak sedikit ada gambaran gitu kan. Buat yang ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Buat yang suka sama videonya silahkan like. Kalau mau berbagi silahkan di share. Oke, makasih, sampai jumpa di video berikutnya.